Shalom. 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 Ya, sore hari ini kita akan kembali memulai ibadah kita. Seperti biasanya pada hari Minggu sore kita beribadah di tempat ini, dan hari ini pun tetap ada ibadah dan kita akan melaksanakannya. Sedikit ataupun banyak, kita yakin dan percaya Tuhan ada dalam peribadatan kita. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita, seluruh kehidupan dan diri kita. Sama-sama kita menyanyikan satu pujian yang berkata, indahnya Natal, seperti palungan layakkanlah hatiku Tuhan, menyambutmu datang kembali.
Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu Kau yang menjalani masing-masing pribadi Tuhan. Memberikan penghidupan, memberikan ketulusan, memberikan damai sejahtera Tuhan. Sehingga kami melayani Tuhan. Kami bersungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, biar kuasa. Dan terima kasih sudah mengabaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini penyembah kami Tuhan.
Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dengan cinta, Bapa yang kami sapa dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kesempatan waktu untuk kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Menaikkan setiap penyembahan kami, doa-doa kami, pergumulan kami Tuhan, bahkan perasaan bahagia kami, semuanya Tuhan. Kami yakin kami dapat melakukan semua hal itu di tempat ini Tuhan. Karena itu kami sangat mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Ada waktu, ada kesempatan, ada tempat Engkau berikan untuk kami Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu yang sedang duduk dengan tenang di tempat ini, bahkan setiap pelayan-Mu yang sekarang akan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, berkat yang melimpah Tuhan berikan, dan Tuhan juga menjauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan kami dapat melakukan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, akhir, keseluruhan ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap jemaat yang mungkin sekarang tidak bisa hadir karena dalam kesehatan yang buruk Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menjamah memberikan kesehatan sehingga nanti mereka dapat berkumpul dengan kami pada ibadah penutupan tahun, mereka pun dapat bersama dengan kami. Untuk setiap jemaat yang mungkin sedang dalam perjalanan melakukan perjalanan yang jauh, Tuhan memberkati, menjauhkan dari bahaya kecelakaan, segala hal-hal yang jahat. Tuhan memberkati, selamat dalam perjalanan hingga sampai ke tujuannya. Bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa datang untuk alasan apapun, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melihat, dan Tuhan Yesus pun yang memberkati mereka masing-masing. Kami Tuhan akan melanjutkan ibadah ini, kiranya Tuhan yang memberkati keseluruhan ibadah kami. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ya, seperti biasa, setelah kita menaikkan setiap penyembahan kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu saya mempersilakan setiap jemaat yang ada di sebelah sini, bahkan yang di sana, dan yang ada di rumah untuk sama-sama berdiri. Kita mau menyanyi satu pujian yang berkata Feliz Navidad.
sorga bergema, lahir Raja Allah. Sambil bertepuk tangan sama-sama kita katakan, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Coba damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita berikan kemuliaan kepada Yesus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mungkin ada yang ingin memberikan kesaksian pada hari ini di depan, atau yang di belakang, atau yang di samping. Oke, berarti kita tunggu lagi minggu depan. Siapa tahu ada yang mau memberikan kesaksian. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Kita mau sama-sama menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah satu-satu penolong kita. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan sampai akhirnya kita akan tiba pada penghujung tahun. Dan Tuhan juga yang memberikan kita kesempatan untuk duduk di tempat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari dengan sikap doa kita sama-sama menyanyikan pujian yang berkata, waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan.
Doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu karena kami Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari maut Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami mau dilawan oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan apa yang ingin Kau nyatakan bagi setiap kami agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakanlah setiap apa yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami tahu itu semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau tolong setiap kami agar kami bisa memahami apa yang menjadi maksud-Mu melalui firman-Mu yang akan disampaikan pada saat ini. Kami yang mendengarkan Tuhan tolong, bahkan yang menyampaikan Engkau mampukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Kita akan sama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil, sedang jemaat sekalian membacakan ayat yang bernomor genap. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging
dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, demikian jauh pembacaan firman kita pada saat ini. Berbahagialah kita semua yang bukan hanya membaca, bukan hanya mendengarkan, tetapi mau untuk melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada sore hari ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri ketika dia sedang berada di penjara di Roma. Surat ini dia tujukan kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 1, di mana Paulus menuliskan surat kepada orang-orang percaya di Efesus. Orang-orang ini yang menjadi teman pelayanannya ketika Paulus melakukan perjalanan misinya yang ketiga di Efesus. Nah, firman Tuhan ini mau kita renungkan bersama-sama di bawah tema Why Jesus Loves Me. Kenapa Yesus mengasihi saya? Kenapa Yesus mengasihi kita semua yang ada di tempat ini? Dari pembacaan ini kita mau sama-sama cari tahu, kenapa sih Allah itu mengasihi kita? Kenapa Allah mengasihi saya? Kenapa Allah mengasihi sidang jemaat sekalian? Apakah karena kita berbuat baik? Atau apakah karena kita ini melakukan firman Tuhan? Atau apakah karena kita ini rajin berdoa, rajin membaca Alkitab? Atau mungkin karena kita kaya? Atau karena kita rajin melakukan pelayanan? Atau mungkin ada alasan lainnya yang menjadi alasan Tuhan untuk mengasihi kita? Apa yang menjadi tolak ukur kita ketika kita mau mengasihi seseorang? Seperti yang saya katakan tadi, apakah Yesus juga melakukan hal yang sama? Apakah karena kita mengasihi Yesus sehingga Yesus mengasihi kita? Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan tiga poin yang menjadi alasan mengapa Yesus mengasihi kita. Yang pertama dapat kita lihat pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, pada tiga ayat pertama ini merupakan penggambaran Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus menggambarkan bahwa mereka dahulu sebelum mengenal Tuhan, sebelum mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi,
Mereka hidup serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia dalam artian melakukan apa yang di luar dari kehendak Allah. Mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Yang Allah bilang tidak boleh kamu lakukan, itu yang mereka lakukan. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, apa yang menjadi tolak ukur kita dalam kita mengasihi sesama kita? Mengasihi siapa saja, entah itu teman, sahabat, keluarga, atau mungkin pasangan, atau siapapun itu. Kebanyakan orang ketika, walaupun tidak diutarakan secara langsung, kebanyakan orang mengasihi orang lain karena dia tampan, karena dia cantik, karena dia banyak uang, entah itu uang sendiri ataupun uang orang tuanya, karena dia memiliki transportasi yang bagus, karena dia pintar, atau mungkin ada berbagai alasan yang lainnya. Jarang ada orang yang mau mengasihi orang lain atau seseorang yang berada dalam keterpurukan, atau yang mengasihi orang ketika orang tersebut keadaannya tidak baik-baik saja. Sangat jarang orang mau mengasihi ketika seseorang memiliki kelebihan di suatu bidang tertentu. Misalnya di satu sekolah dia yang paling pintar, pokoknya nilainya di sekolah itu dia yang paling tinggi dari semua. Atau mungkin dia orang tuanya orang kaya, jadi anak sultan. Atau mungkin dia punya ketampanan atau kecantikan yang bikin dia itu jadi diperhatikan oleh semua orang, atau mungkin alasan-alasan lainnya. Mungkin tidak dapat dipungkiri juga kita mungkin pernah melakukan hal ini. Kita mau mengasihi orang karena ada sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam dirinya. Karena apa yang kita butuhkan ada di dalam dirinya. Ketika kita tidak butuh lagi, kita meninggalkan orang tersebut. Kita mengasihi orang karena ada apanya, bukan karena apa adanya. Hal tersebut tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal yang demikian. Tuhan Yesus sendiri dalam firman-Nya, dalam Alkitab ini dituliskan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mungkin kita mengasihi diri kita sendiri ketika kita lagi berkekurangan, kita langsung bunuh diri karena kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Atau mungkin kita menelantarkan diri kita sendiri. Kita pasti merawat diri kita apapun yang terjadi, apalagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita pasti akan lebih memperhatikan diri kita sendiri. Kita menjaga kesehatan kita merawat diri kita dan lain sebagainya. Demikian juga dengan orang lain. Kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan karena ada apanya, tetapi harus apa adanya. Mengasihi dengan tulus hati, itu yang Tuhan ajarkan. Ketika kita sudah mulai jatuh dalam dosa, di dalam dosa, menunjukkan bahwa kita sudah terpisah dari Allah. Kita sudah terpisah, hubungan kita dengan Allah sudah terputus. Kerohanian kita menjadi mati. Kita menjadi jauh dari Allah. Kita sudah hidup serupa dengan dunia ini. Melakukan apa yang benar dalam pandangan manusia belum tentu benar dalam pandangan Allah. Ukuran kebenaran menurut manusia tidak selalu sama dengan apa yang Allah anggap benar. Atau apa yang kita anggap baik tidak sama dengan apa yang Allah anggap baik. Berbeda ukuran manusia dengan ukuran Allah. Mungkin kita merasa kayaknya kalau saya mengasihi dia, betul deh ini. Kayaknya saya bisa masuk surga kalau misalnya saya mengasihi dia. Tetapi kita masih pilih-pilih teman. Apakah itu benar? Apakah Tuhan bilang kasihilah orang-orang yang kaya saja, atau kasihilah orang-orang yang pintar saja, atau kasihilah orang-orang yang terpandang? Tuhan tidak mengatakan demikian. Kasihilah semua orang, kasihilah sesama manusia selama dia berstatus
manusia masih sama dengan kita, masih dapat dikatakan sesama manusia, kasihilah semua orang itu, apapun keadaannya. Mungkin dia memiliki kekurangan, kita yang memiliki kelebihan, kita datang untuk melengkapi kekurangannya. Jangan justru kita mau menghina dia karena dia memiliki kekurangan, tidak. Tetapi kita mau datang bersama-sama, memberikan support supaya dia lebih semangat lagi dalam melakukan hal-hal yang lain. Mungkin ada satu hal yang menjadi kekurangannya, tapi kita tahu setiap kekurangan selalu bergandengan dengan kelebihan. Kita mau bersama-sama membawa dia menemukan kelebihannya sehingga dia bisa menjadi lebih percaya diri lagi. Ketika manusia mengasihi pilih-pilih orang, Tuhan mengasihi tanpa melihat siapa kita. Mau kamu berkulit hitam, berkulit putih, mata sipit, bukan mata sipit, dan lain sebagainya, Tuhan mengasihi semuanya tanpa terkecuali. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa sekalipun, Tuhan mengasihi kita. Dan justru itulah kasih Tuhan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya lewat kedatangannya di dalam dunia ini. Dia mau menjadi serupa dengan kita manusia, mau mati untuk menebus kita dari dosa. Dia mau untuk kita tidak menanggung hukum maut lagi, kita tidak hidup di bawah maut lagi. Dia mau memberikan kepada kita kehidupan kekal. Karena itu dia datang menjadi serupa dengan kita. Itu adalah bukti kasih yang paling luar biasa yang pernah ada di muka bumi ini. Allah rela memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia untuk menebus kita, manusia yang tidak pantas sebenarnya untuk ditebus, manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia merelakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dalam dosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1, 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saking Allah mengasihi kita, ketika Dia datang dan kita mau percaya, Dia sudah menyediakan tempat, sudah menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang mau percaya. Dia sudah menyediakan jaminan kepastian keselamatan bagi kita. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu tulus bagi kita melalui kematian anaknya. Dia mengajarkan kita untuk kita ketika kita sudah hidup dalam kesalahan, kita mau bersungguh-sungguh bertobat, kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, memohon ampun. Kita tidak mau lagi, kita mau berkomitmen untuk tidak lagi hidup dalam kesalahan kita, untuk tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Ketika kita jatuh, kita terus berusaha untuk bangkit, terus minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia Allah yang setia berjalan bersama-sama dengan kita. Itulah menjadi alasan pertama kenapa Yesus mengasihi kita, yaitu karena kita mau mati dalam kesalahan kita. Kita mau mati, sudah mati sampai di situ, tidak lagi terbawa-bawa, cukup sampai di situ. Alasan kedua mengapa Yesus mengasihi kita dapat kita lihat pada ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Dapat kita lihat pada ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga,
supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Poin yang kedua yang menjadi alasan kenapa Yesus mengasihi kita, yaitu karena Dia memiliki kasih yang besar. Dia memiliki kasih yang besar. Dapat kita lihat juga dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang kaya akan rahmat itu, Allah yang memiliki kasih yang besar, Allah yang begitu mengasihi manusia, Ia ingin kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sebelumnya kita sudah mati dalam dosa-dosa kita. Kita sudah tidak mau lagi hidup dalam dosa. Kita sudah berkomitmen. Kita sudah tidak mau lagi jatuh di lubang yang sama. Ketika kita sudah mati di dalam dosa itu, mati bersama-sama ketika Yesus menanggung kutuk di atas kayu salib, karena kasih-Nya yang besar, Dia mau hidup bersama-sama dengan kita di dalam kekudusan. Dia mau hidup bersama-sama dengan kita di dalam kasih. Dia mau hidup bersama-sama dengan kita karena Dia sudah mati untuk menebus dosa kita. Allah mengasihi kita tidak sama seperti kasih manusia kepada kita. Allah mengasihi kita tidak sama seperti kasih manusia kepada kita. Seperti yang saya katakan sebelumnya, manusia mengasihi kita, mengasihi sesama manusia karena ada apanya. Tetapi Tuhan mengasihi dengan apa adanya, tidak melihat siapapun kamu. Karena kasih-Nya besar, untuk semua manusia adalah kasih-Nya sama. Kasih Tuhan kepada kita bukan kasih yang jika kamu setia kepadaku, kamu akan kukasihi. Tuhan tidak mengatakan demikian. Jika kamu melakukan firman-Ku, kamu melakukan isi Alkitab ini, 10 hukum Tuhan dan semua yang tercatat di dalamnya, titik komanya semua kamu lakukan, saya akan mengasihi kamu. Tidak, Tuhan tidak mengatakan demikian. Kasih Tuhan adalah kasih yang walaupun kamu manusia yang jatuh dalam dosa, aku tetap mengasihi kamu. Walaupun masa lalumu begitu kelam, aku tetap mengasihi kamu. Walaupun hidupmu berbeda dengan orang-orang yang lainnya, aku tetap mengasihi kamu. Walaupun kamu terlahir dari keluarga yang mungkin berantakan, kamu tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi aku mengasihi kamu. Kasih Tuhan adalah kasih yang walaupun, bukan jika. Kalau manusia, kasih yang jika. Jika kamu mengasihi saya akan kembali mengasihi kamu. Jika kamu membantu saya, nanti saya juga akan membantu kamu. Jika kamu melakukan ini, saya juga akan melakukan ini. Kasih yang mengharapkan imbalan. Kasih yang mengharapkan imbalan, bukan kasih yang tulus. Tapi kita tahu, kasih Allah adalah kasih yang besar, kasih yang kaya dengan rahmat, kasih yang cuma-cuma. Allah tidak mengasihi kita karena kita mungkin good looking, tidak. Allah mengasihi kita dengan apa adanya diri kita. Dia mengasihi kita dengan apa adanya diri kita, tanpa melihat masa lalu kita atau mungkin kekayaan kita atau mungkin lain sebagainya. Kasih Allah itu cuma-cuma, gratis. Seperti kalau kita menerima hadiah. Hadiah itu pasti gratis, tidak mungkin hadiah itu ketika saya ingin menerima hadiah, saya memberikan uang kepada orang yang saya ingin dia memberikan saya hadiah. Tidak. Yang namanya hadiah itu gratis. Demikian juga dengan kasih Allah. Kasih Allah itu gratis, cuma-cuma. Allah mengasihi kita dengan apa adanya kita. Dia tidak melihat seperti apa masa lalu kita atau keadaan keluarga kita, keadaan ekonomi kita. Dia mengasihi kita seperti apa adanya kita. Dalam ayat 8 dan ayat 9 dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan
diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kamu diselamatkan oleh iman. Demikian juga seperti kasih Allah, keselamatan pun diberikan kepada kita itu secara cuma-cuma. Asalkan apa? Kita mau menerima, kita mau percaya, memberi diri untuk percaya. Ketika kita percaya, kehidupan kekal akan menjadi bagian kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Tidak ada di dalam kekristenan berbuat baik supaya masuk ke surga. Tidak ada. Berbuat baik supaya masuk ke surga, atau mungkin dia menolong sesamanya karena dia mau masuk ke surga, dia mau punya tiket untuk masuk ke surga, jadi dia harus berbuat baik. Tidak. Di dalam kekristenan, perbuatan baik adalah respon ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita selamat, karena kita punya kehidupan kekal. Kita berbuat baik bukan supaya kita memperoleh kehidupan kekal, tetapi karena kita telah memperoleh kehidupan kekal itu. Berbuat baik bukan seperti tiket untuk kita bisa masuk ke surga, tidak. Respon ucapan syukur. Respon ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jika mungkin kita masih berpikir berbuat baik supaya kita masuk surga, mari kita ubah cara berpikir kita. Ketika kita mau memperoleh kehidupan kekal, syaratnya sangat sederhana, cuma dengan percaya sama Tuhan. Itu saja syaratnya. Kalau kita percaya, otomatis kita taat. Ketika kita taat, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu adalah bukti ucapan syukur kita. Apakah sampai saat ini mungkin kita masih berbuat baik kepada sesama atau lingkungan karena harapan kita mau masuk surga? Kita ubah kembali cara berpikir kita. Respon ucapan syukur kita dalam perbuatan baik. Sebanyak apapun kita berbuat baik, jika kita masih memiliki pemahaman berbuat baik untuk memperoleh kehidupan kekal, sebanyak apapun kita berbuat baik, tidak akan mungkin sesuai dengan ukurannya Allah. Ukurannya Allah itu sempurna. Kalau kita mau berpikir yang lurus-lurus ya, patokannya Allah itu sempurna. Allah mau kalau kita mau masuk surga, ya jangan pernah melakukan dosa sedikit pun. Jangan pernah melakukan dosa sedikit pun, sekecil apapun. Tetapi kita tahu sendiri, manusia naturnya sudah berdosa. Sejak keberadaan manusia pertama, manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita memiliki dosa turunan dari Adam dan Hawa. Juga kita memiliki dosa perbuatan yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita adalah manusia berdosa yang tidak mungkin bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Karena itu Dia punya kasih yang besar yang Dia berikan kepada kita, supaya kita bisa menerima kasih itu. Kita percaya, dan ketika kita percaya kepada kasih yang Tuhan berikan, kita memperoleh kehidupan kekal. Dia memiliki kasih yang besar yang ingin Dia berikan bagi kita. Mari kita terima kasih itu dengan bersyukur, dengan ucapan syukur yang melimpah dalam hati setiap kita. Allah punya kasih yang besar. Keselamatan yang Dia berikan kepada kita itu gratis, cuma-cuma. Karena itu mari kita melakukan perbuatan baik sebagai respon ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia memiliki kasih yang besar yang Dia berikan kepada kita. Alasan ketiga, mengapa Yesus mau mengasihi kita, dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Alasan ketiga, kenapa Allah mengasihi kita? Karena supaya kita melakukan rencananya.
supaya kita melakukan perbuatan baik yang sudah Dia sediakan bagi kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, bahkan sebelum kita ada, Dia sudah tahu bahwa suatu hari nanti kita akan ada. Dia sudah merancangkan hal yang harus kita lalui ke depannya. Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya sebelum bumi ini dijadikan. Tuhan sudah tahu bahwa nanti di tahun 99 akan lahir seorang perempuan yang bernama Adita. Nanti dia akan hidup di keluarga yang seperti ini. Dia akan nanti di sini dan lain sebagainya. Tuhan sudah tahu. Dalam Efesus 1 ayat 4, 5 dan 6 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Allah telah menentukan kita sejak semula. Dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa Allah telah tahu siapapun orang yang Dia izinkan untuk ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Tuhan sudah tahu segala sesuatunya. Dia sudah punya rancangan bagi kita di hari yang akan mendatang. Dia mau supaya kita ini yang sudah Dia tentukan dari semula, Dia mau supaya kita yang sudah menjadi percaya ini melakukan pekerjaan yang Ia rancangkan, menggenapi rencananya. Oleh karena itu masing-masing kita harus tahu apa maksud Tuhan menciptakan kita. Bagaimana cara kita tahu? Melalui firman-Nya, melalui firman Allah, melalui Alkitab yang ada pada kita masing-masing. Di situ semua tertulis apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melakukannya, caranya apa? Membacanya, merenungkannya, dan melakukannya. Supaya kita tahu untuk apa sih Tuhan menciptakan saya, apa sih maksudnya Tuhan. Tapi kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, rancangan yang Tuhan buat adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Allah tidak pernah merancangkan rancangan yang tidak baik bagi kita. Hanya saja ukurannya kita ketika kita bilang rancangan damai sejahtera, pasti kita selalu berpikir hal-hal yang baik. Pasti kita selalu menilai bahwa rancangan damai sejahtera itu pasti hal-hal yang baik. Jangan samakan apa yang menurut Tuhan baik sama dengan menurut kita baik. Seperti yang saya katakan tadi, standar kita dan standar Tuhan itu berbeda. Jangan samakan. Apa yang baik menurut Tuhan, mungkin menurut kita itu pahit sekali. Mungkin itu menjadi pengalaman hidup yang pahit. Tapi bagi Tuhan, setelah itu akan berbuah manis. Harus ada hujan sebelum munculnya pelangi. Harus ada gelapnya malam sebelum muncul terangnya siang hari. Karena itu, mari kita cari tahu kehendak Allah dalam kehidupan kita untuk kita lakukan melalui firman-Nya, melalui Alkitab, melalui apa yang sudah Ia katakan dan yang sudah tertulis dalam firman Tuhan ini. Kita sudah tahu apa yang menjadi alasan Tuhan, kenapa Tuhan mengasihi kita. Yang pertama, karena kita sudah mau mati dalam dosa kita tidak mau lagi hidup dalam dosa. Yang kedua, karena Dia sudah punya kasih yang besar yang Dia berikan kepada kita untuk kita rasakan, untuk kita nikmati kasih itu. Kasih yang sejati kepada semua orang percaya. Dan yang ketiga, alasan Yesus mengasihi kita adalah supaya kita melakukan apa yang menjadi rencananya, bukan rencana kita. Jangan
juga kita sok-sok tahu rencana Tuhan. Yang penting kita melakukan apa menjadi tugas kita, baca firman untuk melakukan. Kita tahu rencana Tuhan itu pasti rancangan yang membawa damai sejahtera bagi kita. Jangan mengeluh dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita merasa berat, datanglah kepada Tuhan. Curhat sama Tuhan bahwa pergumulan hidup terlalu berat. Kita tahu Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Kalaupun melebihi, Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra supaya kita bisa melewati cobaan itu. Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Allah yang mengasihi bukan jika, tetapi walaupun saya masa lalunya kelam, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan mengasihi kita seperti apa adanya kita, tidak melihat orang kaya atau lain sebagainya, tapi Tuhan mengasihi kita seperti apa adanya kita. Dia tahu keberadaan kita lebih dari orang tua kita sekalipun. Karena itu Dia memilih kita sudah menjadi percaya. Dia mau kita melakukan apa yang jadi rencananya. Dia mau kita menuruti apa yang jadi kehendaknya, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan, bukan mempermuliakan kita sendiri, bukan mempermuliakan manusia, tetapi mempermuliakan nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semua diberkati dan melakukannya dalam kehidupan kita hari ini bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur penyertaan bagi setiap kami. Kami sudah membaca kembali menemukan firman Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu peduli terhadap kami. Bahkan ketika orang-orang di sekitar kami tidak peduli, tidak mengasihi kami, kami tahu Engkau Allah yang setia, yang tetap menyertai kami, mengasihi kami seperti apa adanya kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Nyatakanlah pada kami dalam kehidupan kami, keseharian kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang dipuji, ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami yang berada di tempat ini. Kami mau menuntut Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga hidup kami setiap hari mempermuliakan nama-Mu. Bahkan mungkin jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing, Engkau Tuhan yang terus juga menyertai mereka apapun keadaan mereka. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami jemaat di tempat ini. Mungkin kami dalam kelemahan tubuh, mungkin ada halangan-halangan yang lain. Kami tahu Tuhan yang dapat memulihkan setiap kami. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang mampu memulihkan, memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami di hari-hari yang masih Kau percayakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang menyertai kepada kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Dan kembalikan kepada kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan mempersiapkan persembahan masing-masing. Jika persembahan sudah dipersiapkan, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Sekali lagi kita mau berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, malam hari ini Tuhan kami dalam padamu Tuhan, seraya membawa setiap persembahan yang ada dalam, baik itu dalam kehidupan kami Tuhan, maupun persembahan melalui uang yang akan kami kumpulkan bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menilik hati kami, melihat seberapa besar yang kami berikan, bukan besar kecilnya Tuhan, tapi bagaimana ketulusan hati kami dalam memberi Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang melihat, dan Tuhan sendiri yang mengembalikan berkat berlipat kali ganda untuk masing-masing pribadi yang sudah memberikannya Tuhan. Untuk yang belum bisa memberikan, kami yakin dan percaya Tuhan pun tetap memberkati. Dan Tuhan, inilah doa kami padamu Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadi sesuatu yang harum, yang manis, guna kemuliaan nama-Mu, dan dapat dipergunakan dengan baik, dengan benar. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan bernyanyi bersama satu pujian yang berkata, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu jangan lazim. Ya, sebelum kita menerima berkat, ada satu pengumuman. Jadi
Jadi untuk hari Kamis nanti malam pergantian tahun tetap ada ibadah seperti biasa jam 5 sore, dan setelah ibadah nanti akan ada perayaan tukar kado. Jadi kami mengharapkan untuk setiap jemaat siapapun itu yang nanti akan datang mengikuti, kiranya bisa juga mengikuti tukar kado ini. Nah, untuk yang mau mengikuti tukar kado ini bisa mengumpulkan kadonya hari Selasa, datang ke pastori. Hari Rabu kami bisa mengambil ke rumah-rumah masing-masing, asalkan saudara sekalian ada konfirmasi ke kami. Jadi kami bisa tahu siapa saja yang mau diambilkan ke rumah. Jangan sampai kami udah datang terus ternyata tidak ada kan orangnya. Jadi dikonfirmasikan dulu itu hari Rabu. Dan batas pengumpulannya hari Kamis siang. Jadi supaya kami bisa mengumpulkan, mengatur. Jadi bagus pas kita mau tukar kado pada malam harinya. Sekiranya itu penyampaian dari kami. Bapak Ibu jemaat sekalian, kami percaya pasti mendengarkan, menyimak dan mengerti. Karena itu diucapkan banyak terima kasih. Dipersilakan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, seperti biasa saudara di sini hari Kamis tanggal 31 ya. Ya, apa? Tahun baru kan tanggal 31. Ada tukar kado seperti biasa, juga ada perjamuan kasih. Jadi masing-masing keluarga, ya mungkin ada yang mengikuti kebaktian di rumah ini, membawa makanan masing-masing, ya. Itu namanya kita merasakan semua masakan bersama dan kita makan bersama. Seperti itu, seperti biasa. Itu saya rasa sudah tahu, tapi mungkin perlu juga saya terangkan kepada saudara, umumkan bahwa perjamuan kasih dan perjamuan kudus itu tetap kita lakukan, ya. Tukar kado selanjutnya itu urusan dengan panitia Natal. Untuk itu saya akan berdoa. Kita angkat saudara bangkit berdiri untuk kita naikkan syukur kita kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan masih memberikan kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat tangan kita lebih tinggi dari kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sembah. Sampai saat ini hamba-Mu masih bisa berdiri di tempat ini. Ini semua karena kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, lidah bibir kami kurang lebar untuk mengucapkan terima kasih kami kepada Engkau, sebab Engkau masih memberikan kami hidup dan sehat selalu di dalam Engkau, ya Bapa. Itu yang hamba-Mu minta. Hamba-Mu mohon Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang di Dungke maupun yang di Sumeneb, maupun yang di Legung, maupun yang di Ganding Tuhan Yesus, maupun yang di Batuan dan kota seluruhnya, jaga kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biar kesehatan dilimpahkan kepada kami, sehingga tidak terhalangnya kami memuji dan membesarkan dan mengucapkan syukur kami. Pada tutup tahun ini Engkau memimpin kami, karena Engkau sudah memimpin kami pada tahun yang lalu. Selanjutnya juga tahun yang baru Tuhan, Engkau akan memimpin kami dan memberkati kami. Untuk itu kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami. Kami akan mengatakan amin. Diberkati Engkau di kota, amin. Diberkati kesehatan-Mu, amin. Diberkati buah kandung-Mu, amin. Dan dari usaha pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan dibuatnya katakan berhasil. Diberkati studi-Mu, amin. Diberkati suami dan istri-Mu, amin. Diberkati anak cucu mantu-Mu dimanapun mereka berada, amin. Diberkati ketika Kau keluar, amin. Diberkati ketika Kau masuk, amin. Bapa di sorga, kami berdoa ini agar kehendak-Mu dikenal di seluruh muka bumi, dan keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, di mana berkat kasih karunia Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Percaya katakan amin. Kita angkat satu pujian, yaitu nyanyian Diales. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
ada